Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Untuk pertama kalinya, semenjak menginjakkan kakinya di Pulau Alola, Satoshi mendapatkan Pokemon pertama yang ia tangkap, yaitu Mokuro. Namun setiap Satoshi melakukan petualangan atau kegiatan, ada saja tim roket yang selalu mengganggu. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Let's check it out. Di luar rumahnya, Rob Kukui meminta maaf karena harus membatalkan janjinya bersama Satoshi untuk pergi ke pusat perbelanjaan karena ada urusan mendadak bersama rekan penelitiannya. Satoshi mengatakan hal itu bukanlah masalah karena ia bisa tinggal di rumah sendirian sambil berlatih Pokemon. Kemudian setelahnya Satoshi memikirkan cara terbaik untuk menghabiskan hari ini. Mokuro yang sedang tertidur di atas rak buku tiba-tiba terjatuh dan menimpa Satoshi serta menumpahkan minuman ke bajunya. Dengan saran dari Rotom, Satoshi pun segera mencuci bajunya, sekalian dengan jubah milik Prof. Kukui yang ia masukkan semuanya ke dalam mesin cuci. Masalah pun selesai, pikir Satoshi. Namun setelahnya mesin cuci itu error dan menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Satoshi pun membereskannya. Setelahnya, ia yang lapar lalu mengecek isi kulkas. Saat ia ingin memakan daging, Rotom mencegah karena makanan itu masih mentah. Satoshi mengaku ia tidak bisa memasak, namun Rotom meyakinkan bahwa ia bisa mengikuti tutorial yang diajarkan olehnya. Satoshi pun mengikuti semua arahan yang dijelaskan oleh Rotom, dan jadilah makanan yang penampilannya sangat kurang meyakinkan. Satoshi pun mencicipi karena tidak penting bentuknya, yang penting adalah rasanya. Itadakimasu! Baru saja ia mencoba, Satoshi pun langsung memutahkan makanan itu ke arah Pikachu. Pikachu pun membalas dengan menyetrum. Satoshi pun sudah menyerah untuk memasak, juga sudah tak tersedia lagi bahan yang bisa ia pakai. Jadi lebih baik ia belanja keluar. Sesampainya di pusat perbelanjaan, ia tak sengaja bertemu dengan Mamane dan Togedemaru. Rotom lalu menjelaskan tentang Togedemaru, Pokemon yang bisa menangkal listrik dan menjadikannya sebagai sumber tenaga. Saat ia senang, ia akan terus berguling sampai hilang kontrol. Satoshi lalu menanyakan apa yang ingin dibeli oleh Mamane di sini. Ia pun menjawab bahwa ia ingin membeli es krim. Mendengar hal itu, Satoshi juga jadi kepengen beli es krim. Sementara itu, di tempat yang sama, tim roket sedang bekerja di toko donat Masalada dan kecapean karena banyak sekali pelanggan yang harus mereka layani. Untungnya sudah tiba waktunya istirahat bagi mereka. Di sebelahnya, Satoshi dan Mamane sedang membeli es krim. Sambil menikmati es krim, Mamane menunjukkan program yang baru saja ia buat, yaitu program latihan Togedemaru. Tim roket juga sedang makan, dan Kojiro mengingatkan tujuan awal mereka datang ke sini untuk mencuri Pokemon sebanyak mungkin di tempat ini. Mereka pun berganti pakaian siap melancarkan aksi mereka. Saat Kojiro sibuk mengatur sistem alarm, Nyasu terkejut karena ada Mimikyu yang mengagetkannya. Ia lompat ke arah Kojiro dan Kojiro tak sengaja mengaktifkan sistem keamanan yang membuat seluruh pintu tertutup. Pintu yang tertutup membuat Satoshi dan Mamane terpisah dari Pokemon mereka. Staf lalu menginfokan bahwa terjadi kerusakan sistem yang membuat seluruh pintu tertutup dengan sendirinya. Sesaat kemudian lampu tiba-tiba mati dan Mamane yang ketakutan menabrak Satoshi. Mereka berdua menghampiri staf yang mencoba memperbaiki sistem. Mamane lalu turun tangan membantu, menjelaskan mereka harus mematikan seluruh sistem dan memulainya kembali, yang semua itu berada di ruang kendali. Satoshi meminta Rotom untuk menganalisis jalan menuju ruang kendali, dan mereka akan bertemu di sana. Ketiga Pokemon itu menemukan jalur ventilasi udara dan masuk ke sana. Tim roket terkunci di ruangan. Dan Musashi semakin frustasi karena ingin cepat-cepat keluar dari sini. Untungnya Kojiro menemukan jalan keluar di pintu lain. Satoshi mengikuti arahan dari Mamane. Setiap ia berbelok ke suatu jalan, ia selalu tertabrak pintu yang tertutup. Satoshi menjadi kesal karena tidak menemukan jalan yang tepat, sementara Mamane juga sudah memberitahukan jalan sebenar-benarnya. Di tengah pertengkaran, Mokuro memperingatkan pintu yang akan tertutup. Satoshi yang duluan tidak meninggalkan Mamane. Mereka pun maaf-maafan.
Tim Rocket berhasil keluar di atas atap. Di saat yang sama, Pikachu, Togedemaru, serta Rotom keluar dari ventilasi. Mereka sama-sama terkejut karena bertemu di tempat yang tak mereka duga sebelumnya. Mimikyu tanpa basa-basi langsung menyerang Pikachu. Mimikyu menyerang dengan Shadow Ball secara bertubi-tubi. Saat ia akan mengenai Togedemaru, Pikachu melindungi sehingga dirinya yang terlempar terkena serangan itu. Satoshi mendengar bunyi ledakan yang berasal dari atas atap. Togedemaru dan Rotom ingin menyelamatkan Pikachu yang sedang bergantung di jendela gedung. Namun mereka dikepung oleh tim Rocket. Satoshi dan Mamane tiba di atas. Menyadari bahwa semua masalah ini adalah ulah tim Rocket. Dihalangi oleh tim Rocket. Muncul ide dari Mamane dan Togedemaru untuk Satoshi memerintahkan Pikachu mengeluarkan Thunderbolt. Thunderbolt pun dihisap oleh Togedemaru dan ditembakkan ke arah tim Rocket. Mokuro juga bergerak untuk menyelamatkan Pikachu. Tersudut, tim Rocket pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba Kitaruguma datang untuk membawa lari tim Rocket untuk yang kesekian kalinya. Hari itu pun berakhir dengan mereka berhasil mengaktifkan lagi sistem yang ada di pusat perbelanjaan. Namun Satoshi lupa dengan tujuan awalnya yang ingin berbelanja di sana. Frog Kukui lalu tiba berkat memo yang ditinggalkan oleh Satoshi bahwa ia sedang pergi berbelanja. Frog juga memaafkan Satoshi yang telah menghabiskan seluruh persediaan yang ada di dalam kulkas dan mengajak mereka untuk makan di kafetaria milik keluarga Mao. Keesokan harinya, saat Satoshi sedang dalam perjalanan menuju sekolah, ia menjumpai seekor Pokemon kucing yang pernah ia temui sebelumnya. Pokemon itu bernama Nyabi, yang merupakan Pokemon tipe api berwujud kucing yang kerap menyendiri. Satoshi sangat baik hati membagi bekalnya kepada Nyabi. Ia bagi dua dan memberikan bagian yang kecil kepada Nyabi. Tapi Nyabi yang nakal langsung merebut potongan yang besar dan melarikan diri dari Satoshi. Di gang lain, Persian menghadang Nyabi, ingin merebut makanannya. Nyabi lalu menyemburkan api yang ditangkis dengan makanannya sendiri oleh Persian. Setelah selesai mengganggu Nyabi, Persian kembali ke pemiliknya tanpa rasa bersalah. Satoshi menceritakan pertemuannya dengan Nyabi, dan ia kesal sekali karena Nyabi telah mencuri bekalnya. Teman-temannya juga menjelaskan bahwa jarang mereka melihat Nyabi berurusan dengan manusia, karena ia lebih suka menyendiri dan kadang-kadang ia terlihat di pasar. Untuk memberinya pelajaran, Satoshi berniat untuk menangkap Nyabi. Saat itu di pasar, tim Rocket sedang bersantai menikmati buah-buahan. Hanya sedetik mereka mengalihkan pandangan, buah-buahan itu hilang dalam sekejap. Menyadari bahwa Nyabi yang mencurinya, Nyasu mengejarnya, namun Nyabi menyeburkan apinya ke arah tim Rocket lalu melarikan diri. Satoshi dan Prof. Kukui kebetulan juga berada di pasar untuk membeli beberapa peralatan. Satoshi yang melihat Nyabi lewat langsung mengejarnya. Saat ia sibuk mencari Nyabi, ia disapa oleh nenek-nenek bernama Moani yang sedang memberi buah beri kepada Nyabi saat itu. Ia meminta Satoshi untuk bersabar dan tidak marah-marah, karena sudah menjadi keseharian dari Nyabi untuk datang ke pasar dan menengoknya. Nenek itu yakin Nyabi bukanlah Pokemon yang jahat. Kemudian Nyabi pulang ke rumahnya, di sebuah rumah yang sudah tak terjamah lagi. Di dalamnya ada Mulan yang sudah tua, sedang tidur-tiduran di atas sofa. Ia memberikan buah beri kepadanya yang ia bawa dari pasar. Sorenya mereka berdua keluar. Nyabi berlatih untuk menyemburkan api sambil diperhatikan oleh Mulan. Sepulang sekolah, Satoshi melihat Nyabi yang dipojokkan oleh Persian. Rotom menjelaskan Persian itu berbeda dengan yang biasa dilihat oleh Satoshi, karena ini adalah versi Alola. Persian Alola bertipe kegelapan, karena itu jugalah ia punya sifat yang licik. Persian menyerang Nyabi sampai Satoshi ikut campur. Pikachu pun bertarung dan berhasil mengalahkan Persian. Nyabi berlalu pergi, tapi Satoshi melihat Nyabi terluka dan ingin membawanya ke Pokemon Center. Jadi walaupun Nyabi berontak saat dibawa, ia tetap mengangkat Nyabi dan membawanya ke sana. Di Pokemon Center, Nyabi telah dirawat dan diberi kerah agar ia tidak menjilati lukanya. Namun sesaat kemudian, Nyabi kembali kabur sambil membawa buah di mulutnya. Satoshi pun mengejarnya karena ia belum sepenuhnya pulih. Pengejaran berhenti di sebuah pagar yang tak bisa dilewati oleh Nyabi. Satoshi pun membawa Nyabi ke rumah Prof. Kukui, menjelaskan situasi yang telah terjadi. Satoshi melihat kerah itu sangat mengganggu Nyabi, jadi ia melepaskannya. Satoshi pun memangku Nyabi agar ia dapat lebih dipercaya olehnya. Ketika semua orang sedang tertidur, Nyabi mengambil buahnya dan mengendap-endap keluar. Kembali Satoshi mengejarnya.
Nyabi tiba di rumahnya, memberikan buah kepada Mulen diikuti oleh Satoshi juga. Satoshi akhirnya menyadari bahwa setiap harinya Nyabi yang akan mencarikan makanan untuk Mulen. Ia pun tak jadi menangkap Nyabi dan ingin kembali pulang saat itu juga. Namun ternyata mereka semua sudah diikuti oleh Persian yang juga tiba di sana. Pertarungan antara mereka berlangsung di luar, di mana baik Pikachu dan Nyabi keduanya melawan Persian sekaligus. Pertarungan berlangsung sengit, sampai tiba saatnya Nyabi memperlihatkan latihannya. Ia menyemburkan api yang sangat besar sehingga Persian pun dibuat lari ketakutan akibat serangannya. Satoshi berjanji ia akan membawa makanan saat ia mengunjungi mereka berdua lagi. Memang betul, Satoshi kembali dengan membawa banyak makanan besoknya. Sayangnya baik Nyabi dan Mulen sudah tidak ada lagi di sana. Ia kembali ke pasar dan sangat sedih karena ia pikir dirinya lah penyebab Nyabi pergi dari sana. Moani menasehati Satoshi sambil menaruh buah di tanah. Lalu muncullah Nyabi yang mengambil buah tersebut. Di antara mereka berdua tidak ada yang tahu di mana Nyabi itu tinggal. Namun yakin bahwa sekarang ia berada di tempat yang aman. Di sekolah Pokemon, para Pokemon sedang bermain. Togedemaru sedang aktif-aktifnya dan tidak bisa dihentikan. Memang begini kelakuannya kalau lagi happy. Mamane minta maaf dengan kelakuan Togedemaru yang merepotkan ini. Sesaat kemudian Prof. Kukui muncul mengatakan kepada mereka bahwa ada pelajaran khusus dari kepala sekolah. Tiba di kantor, Prof menunjukkan kepada mereka 2 telur. Satunya yang dibawa oleh Satoshi, dan yang satunya lagi didapatkan dari Gunung Lanakila. Prof meminta kepada mereka untuk merawat salah satu telur itu. Dan terserah mereka mau milih yang mana. Sangat penting bagi mereka untuk tahu rasanya merawat Pokemon mulai dari telur. Lily diberikan pilihan untuk menentukan. Ia pun memilih telur yang warna putih karena suka dengan motifnya. Mereka membawa telur itu ke kelas, mau menawarkan Lily untuk mencoba memegang telur. Karena kalau Pokemon yang asli, Lily takut. Mungkin kalau yang berbentuk telur, Lily bisa lebih berani. Mereka berdiskusi tentang telur itu, yang tentunya tidak bisa ditinggal di sekolah. Jadi harus ada salah satu yang membawanya ke rumah. Mau menyarankan agar Lily saja yang membawa telur itu. Dengan ia yang merawatnya, pelan-pelan ia akan terbiasa dengan Pokemon. Mengatasi rasa takutnya, Lily pun setuju dan bersemangat bahwa ia pasti bisa melakukannya. Dari luarnya Tomori mengawasi anak-anak itu. Sepulang sekolah, Satoshi berjanji akan membawa Lily beserta telurnya pulang dengan selamat. Sebuah limosin tiba untuk menjemput Lily dan Satoshi pun ikut masuk ke dalamnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kediaman Lily. James, sang pelayan, meminta agar Satoshi meninggalkan Pikachu di halaman karena takut akan mengganggu Lily. Namun Lily mengatakan tidak apa-apa karena ia sudah mengizinkannya. Lily membawa Satoshi ke kamarnya di mana Lily pikir akan bagus sekali jika telur itu ditaruh di atas sofa. Lily juga berjanji akan belajar agar telur itu dapat menetas dengan selamat. Di ruangan itu, Satoshi melihat sebuah foto Lily yang sedang memegang Pokemon dan bertanya-tanya mengapa ia menjadi takut kalau sebelumnya ia sangat suka dengan Pokemon. James menjelaskan bahwa suatu hari Lily berpindah bersama Nyonya ke tempat lain. Dan semenjak kembali, ia dapati Lily sudah tidak bisa menyentuh Pokemon lagi. Setelah makan makanan yang disediakan, Satoshi menawarkan latihan agar Lily bisa menyentuh Pokemon lagi dengan menyentuh Pikachu. Namun Lily masih tidak bisa menyentuhnya. Percobaan kedua dengan Mokuro pun juga gagal. Begitu juga dengan Rotom yang juga tidak berhasil. Setelahnya, Butterfree terbang melewati balkon. Lily menjelaskan memang banyak Pokemon liar yang sering lewat, dan ia memberi mereka makanan kesukaan yang berbeda-beda bagi tiap Pokemon. Satoshi melihat di halaman banyak sekali Pokemon yang sedang bermain di taman bermain. Di sana juga ada lapangan bertarung yang boleh dipakai oleh Satoshi. Satoshi pun boleh melawan James, yang merupakan petarung paling jago di rumah Lily. Sementara itu, Mao juga tiba di rumah Lily. Lily melihat pertarungan dari atas balkon. Untuk kali ini, Satoshi memilih Mokuro untuk bertarung. Sementara James memilih Odoridori, yang dijelaskan oleh Rotom. Itu merupakan Pokemon penari yang bisa mengeluarkan listrik dari bulunya untuk menyerang. Pertarungan pun dimulai. Mokuro menyerang terlebih dulu, yang bisa dihindari dengan menari-nari oleh Odoridori. Dilanjutkan serangan tackle oleh Mokuro yang bisa ditangkis oleh Odoridori dengan Mirror Move untuk meniru gerakan. Pertarungan kembali berlanjut. Baru kali ini James melakukan pertarungan yang seru. Odoridori melakukan Titer Dance yang membingungkan bagi Satoshi dan Mokuro. Mokuro pun terlempar terkena serangan dan mendarat di kepala Mao.
Lily yang mengecek keadaan telur kaget karena sudah ada Yatomori di sana. Yatomori ingin menyerang telur itu. Lily pun memberanikan diri untuk melindungi telur dengan memeluknya. Satoshi dan yang lainnya pun tiba. Pokemon itu sangat berbahaya karena sangat beracun, jadi harus dibereskan secepat mungkin. Dengan kerjasama Pikachu, Odorodori, dan Mokuro, Yatomori berhasil diusir. Lily sadar bahwa keberaniannya untuk melindungi telur mengatasi rasa takutnya. Namun saat Pikachu mendekat, ia masih takut. 気になってきちゃった。やったなリリー。ピカレーカ。